Ya ini sebagai bentuk kepedulian saya sebagai anak bangsa, untuk ya walaupun usaha saya ini sepele ya, tapi insya Allah bermanfaat lah, tujuannya edukasi. Tapi kalau diceritain viral kalimat anjaynya sih ya memang udah terjadi, tapi kalau ditanyainnya kenapa angkat itu, saya akan jawab. Ya, Iya, kenapa angkat itu? Oke, jadi gini, di setiap sesuatu yang membuat saya mengganjel itu pasti ada alasannya. Nah, saya sore hari lagi sepedaan di kompleks saya, tiba-tiba ada anak kecil usia 5-8 tahun. Tiba-tiba ngomong, maaf ya, ini maaf banget, ngomong, wah anjay kamu, syukurin kamu jatuh anjay, anjay, anak kecil 5-8 tahun. Yang saya yakin anak ini itu tidak diajarin seperti itu sama orang tuanya. Ya emang bukan urusan saya. Tapi kan ini beredar di sosial media, bahkan ada TV yang sampai nggak mensensor kalimat tersebut gitu. Sedangkan anak-anak ini tuh nggak tahu apa-apa. Itu rasa miris saya berangkat dari situ. Sekali lagi, bukan ditujukan kepada siapapun yang mengomongkan, tapi efeknya, please lihat efeknya. Saya mohon, karena saya sendiri aja nih laki-laki melihat ini miris, apalagi kalian nih yang perempuan yang melahirkan anak itu, yang setengah mati nyawa kalian dipertaruhkan. Tiba-tiba di usia 5-8 tahun anak kalian terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Dalam teori psikologi, ya, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kecil dan anak itu berusaha menerima, suatu saat menjadi sebuah habit. Nanti di saat dia udah dewasa, dia terbiasa. Aku udah biasa kok ngomong sama itu, ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu. Ternyata itu salah. Dan kasihan lah. Dia akan berusaha untuk learn atau belajar ulang lagi sesuatu hal yang sudah biasa. Saya aja nih melakukan hal suatu keburukan, kalau saya tahu astagfirullahaladzim ternyata itu buruk, merubah itu susah minta ampun. Ya ini sebagai bentuk kepedulian saya sebagai anak bangsa, untuk ya walaupun usaha saya ini sepele ya, tapi insya Allah bermanfaat lah, tujuannya edukasi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian tidak menerimanya ini dengan positif, ya nggak ada masalah. Kalau kalian menerima ini sebagai sebuah hujatan atau sebuah malah aneh lu, ya it's okay, this is edukasi. Melihat dari sisi yang lain, dalam hidup semua tuh pasti ada sisi dua, positif dan negatif. Saat ini kan lagi marak kata anjay nih Kak Seto ya. Saya ketawa nggak kelihatan. Terkait kata anjay sendiri, dampak psikologis terhadap anak seperti apa Kak Seto? Iya, sebetulnya kata itu ada tidak di kamus bahasa Indonesia? Nggak ada kan? Gitu. Jadi apapun kata yang kemudian diciptakan oleh sekelompok ya, mungkin kata-kata gaul dan sebagainya, itu tergantung juga konteksnya dan penggunaannya. Kalau kemudian sebagai suatu persahabatan ya, dengan senyum dan memperatur sahabatan, ya tentu dianggap tidak baik, tidak masalah. Tapi kalau kemudian dipakai untuk memaki, untuk melukai hati dan sebagainya, tentu menjadi negatif gitu. Nah, kita lihat saja kalau memang sebagian menyatakan bahwa itu tidak baik, bahwa itu konotasinya adalah plesetan dari nama binatang ya, padahal binatang itu sendiri kasihan ya, makanya nama itu jadi negatif ya. Nah itu tentu dianjurkan kepada anak-anak tidak menggunakan kata itu. Jadi saya pernah menjumpai anak kecil gitu, dia dengan kata-kata itu tapi ketawa-ketawa gitu. Nah kemudian ibunya mengatakan sebaiknya jangan kata-kata itu. Kenapa gitu? Apa artinya? Ya memang nggak ada artinya, tapi sementara mungkin teman-teman takutnya tersinggung, jadi marah begitu. Jadi mungkin dinetralisasi saja, selama ini masih menjadi bahan perdebatan, itu sebaiknya tidak digunakan. Kan ini cukup banyak plesetannya kan. Saya menemukan sudah ada 3 selain kata dasarnya sendiri begitu. Jadi kalau itu kemudian dikonotasikan sebagai negatif, ya sebaiknya untuk anak-anak dilindungi supaya tidak merusak persahabatan. Tapi kalau terkait kata tersebut ada di televisi dan ditayangkan langsung kepada masyarakat, itu seperti apa Kak Seto? Ya itu tadi, jadi itu kan kesepakatan. Seperti misalnya ada kata di Surabaya, sebuah kata di Surabaya sendiri untuk persahabatan, wah mereka sambil ketawa, sudah lama nggak ketemu lalu mengatakan kata itu, nggak ada masalah.
Tapi begitu dipakai untuk menghujat, menghina, atau memaki, ya tentu akan jadi masalah begitu. Jadi sebenarnya tergantung penggunaannya dan konteksnya kata itu. Tapi kalau itu memang sementara ini cukup ramai dan sebagainya, ya kami pribadi menganjurkan sebaiknya tidak usah diucapkan lah, daripada kemudian menjadi permasalahan malah mengganggu konsentrasi kita yang sedang gencar-gencarnya menghadapi COVID-19 ini. Artinya kata-kata seperti itu tidak perlu diambil serius langkah hukumnya ya? Ya makanya seberapa jauh itu melukai hati dan sebagainya, dan itu sebetulnya lebih baik konsultasi kepada ahli bahasa. Itu kalau ada bahasa yang tidak ada di kamus besar bahasa Indonesia, kemudian nanti ada orang misalnya belingkung, tapi belingkung itu ternyata kata yang sangat jorok misalnya begitu, padahal mula-mula netral, nggak ada artinya apa-apa begitu. Jadi sebaiknya memang tidak usah diterus-teruskan karena sudah terlanjur seolah menjadi konotasi negatif. Kemudian marilah kita entah para selebritis, entah para seniman, entah para tokoh-tokoh muda ini fokus pada bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu aja. Sip.